Halo para pendengar, selamat datang di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra. Kali ini saya mengundang teman kampus saya yang sekarang sudah bekerja menjadi psikolog bernama Amalia dengan panggilan Lia. Jadi saya mengundang dia ke sini untuk ya kita hanya ngobrol-ngobrol santai aja masalah lebih ke masalah remaja atau eh, dewasa awal kayak gitu. Kita hanya ngobrol-ngobrol santai. Mari Amalia bisa memperkenalkan diri. Oke, thank you Ezra. Oke, udah diundang ke sini. Kenalin, sebelumnya namaku Amalia Nur Aisyah Twasika, biasanya dipanggil Lia. Saya satu kelas sama Ezra waktu S1, satu jurusan juga, dan belakangan juga masih sering kontak-kontakan dan ngobrol gitu. Oke, udah perkenalannya gitu aja. Oke, Amalia, aku di sini itu punya sekitar 3 pertanyaan nih, sekitar pertanyaan. Kadang-kadang aku juga merasakan hal-hal dari pertanyaan ini sih. Ini yang pertama dulu ya, Lia ya. Oke, oke. Kenapa remaja atau dewasa awal, orang-orang yang pada umur-umur itu banyak merasa dia itu tertinggal di sini itu seperti tertinggal prestasi, tertinggal masalah pendidikan juga, misalnya dia S1, yang lain pada S2, dia masih di situ aja, atau misal masalah karir juga. Nah, menurut Mm-mm. Lia di sini, kenapa seperti itu? Oke, kenapa banyak orang yang ngerasa tertinggal ya gitu Iya, benar. dibandingkan mungkin orang-orang di sekitarnya. Kalau ngomongin soal tertinggal ini, kadang kita ngerasa kalau misalnya kita tertinggal itu mungkin ada kecenderungan dari kita untuk misalnya ngebandingin diri kita sama orang lain ya. Kadang kita merasa tertinggal ketika kita punya pembanding lain yang mungkin lebih baik daripada kita. Atau mungkin orang-orang yang ada di sepantaran kita atau seusia kita. Nah itu kadang yang mungkin bisa bikin kita jadi ngerasa tertinggal karena orang-orang yang mungkin di seusianya dia atau mungkin teman-temannya dia, teman dekatnya dia, itu biasanya mungkin adalah orang-orang yang sudah mencapai sesuatu yang mungkin diharapkan duluan gitu. Tapi ternyata orang lain yang dapat duluan nih, dia belum dapat atau belum punya kesempatan untuk mencapai itu. Makanya kadang kita jadi ngerasa tertinggal ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain. Kayak gitu, Zra. Kadang mungkin yang bikin kita ngerasa tertinggal adalah ketika kita melihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Melihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Kita Mm-mm. merasa, kita melihat orang tersebut lebih baik gitu ya. Mm-mm. Karena kita mungkin lebih punya pembanding ya. Pembandingnya itu ternyata lebih oke nih daripada kita nih. Lebih sudah mencapai sesuatu daripada kita yang mungkin belum sempat untuk sampai ke sana gitu. Makanya kita jadi ngerasa kita ketinggalan dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Oke, jadi kuncinya adalah membandingkan. Artinya kalau tidak mau merasa tertinggal, nggak usah bandingin dong. Hmm, nggak usah bandingin sama orang lain, bandingin aja sama diri kita yang sekarang nih. Kita bandingkan dengan kita yang sebelumnya aja kalau gitu. Supaya kita bisa lihat ketika kita lihat diri kita yang sebelumnya kan kita jadi lebih bisa membandingkan lebih objektif gitu. Karena yang kita bandingkan adalah diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Oke, oke. Tapi hal-hal seperti ini ya, Lia ya. Hal Mm-mm. seperti ini banyak yang terjadi. Kayak mungkin ada karakter orang yang dia ini merasa kompetitif kayak gitu, sehingga dia Mm-mm. perlu untuk lebih lebih daripada di circle-nya. Mm-mm. Kalau kalau misalnya orangnya itu tipe yang ya udahlah, itu hidupnya dia, itu perjalanan hidupnya dia, mungkin dia akan lebih easy going ya. Tapi bagaimana dengan Mm-mm. orang-orang yang jiwanya tuh kompetitif seperti itu? Oke, jadi terkesan merasa harus bersaing dengan orang lain ya untuk Iya, mencapai sesuatu iya ya. benar, iya. Merasa perlu untuk lebih baik mungkin daripada orang lain. Ada orang-orang yang kayak gitu, yang merasa perlu untuk berkompetisi dengan orang lain karena merasa dia perlu untuk jadi lebih baik daripada orang lain. Itu bisa jadi karena memang karakternya seperti itu atau dari lingkungannya atau dari sekitarnya yang membentuk dia juga jadi pribadi yang kayak gitu. Bisa jadi mungkin dia memang dari dulu
dihadapkan pada lingkungan yang kompetisinya tinggi nih. Misalnya, kalau zaman kita sekolah dulu, nggak tahu nih sekarang. Kayaknya sekarang udah nggak ada nih namanya sistem ranking. Ingat nggak, Azra? Ada sistem ranking. Wah masih, aku Kan? sekolah itu ranking 1 nyampe terakhir itu dipajang itu di depan kelas itu. Dari awal sampai akhir, jadi orang-orang akhir itu, wah ini ranking 2. Oke, jadi semua orang kan tahu ya, Ya, gitu, tahu apa pencapaian kita udah sampai di mana. Nah, itu orang-orang yang mungkin berada di lingkungan yang mungkin diukur dengan menggunakan ranking, itu biasanya akan cenderung untuk berusaha dengan keras untuk bisa mencapai sesuatu, apalagi ketika dia tidak mencapai tujuannya dia, kemudian dia mendapatkan komentar yang mungkin membuat dia jadi merasa dia gagal di situ ketika dia berada di, misalnya nih, kalau ranking 1 kan yang kita tahu, kalau orang ranking 1 orangnya biasanya pinter-pinter nih ya, hebat-hebat, rajin-rajin gitu. Nah, sedangkan yang di ranking bawah itu biasanya ya nggak sepinter itu gitu, atau mungkin bodoh-bodoh gitu. Nah, kadang kalau misalnya penilaian-penilaian atau komentar-komentar yang kita sampaikan tentang hal itu, misalnya ada orang yang rankingnya rendah terus kita bilang, kamu kok nggak pinter sih, soalnya kamu ini sih. Nah, ketika kita dibandingkan gitu kan kadang kita suka sakit hati ya, Zra. benar. Kan sakit hati, ngerasa kayak yang, loh emang apa salahnya kalau aku ranking di bawah gitu kan. Tapi ternyata lingkungan kita waktu itu, nggak tahu nih kalau sekarang ya, waktu itu ternyata cukup kompetitif dan merasa bahwa orang yang ada di ranking atas itu adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berhasil. Itu padahal sebenarnya keberhasilan itu kan nggak cuma ditentukan berdasarkan dari nilai prestasi akademik aja, tapi kan keberhasilan juga bisa kita lihat dari sisi-sisi yang lainnya. Bisa jadi mungkin dia punya kemampuan yang lain yang tidak di bidang akademik, yang dia lebih baik dibandingkan orang itu. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan sebenarnya untuk pendidikan sekarang kali ya. Jadi tidak berfokus pada ranking, tidak berfokus pada nilai aja. Kadang yang kompetisi kayak gitu malah biasanya orang tuanya. Jadi bandingkan anaknya ya. Ya apalagi misalnya di kompleks tuh, terus ada orang tua pada ngobrol, anakku ranking segini, anakku ranking berapa. Yang berkompetisi malah level orang tuanya ini. Iya, betul. Jadi ketika orang tuanya berkompetisi juga, misalnya di lingkungan keluarga berkompetisi, terus habis itu anaknya dituntut untuk harus mencapai sesuatu sesuai dengan harapan orang tuanya, itu juga bisa jadi ngebentuk anak jadi punya jiwa yang kompetitif, merasa harus selalu jadi yang terbaik, merasa harus lebih baik daripada orang lain, karena memang di lingkungannya sendiri juga menuntut dia untuk harus jadi orang yang seperti itu gitu, karena ada konsekuensi yang mungkin kurang menyenangkan ketika dia tidak mencapai sesuatu yang sesuai dengan harapan orang lain. Oke, aku mau nambahin lagi. Tapi kan kompetisi ini, jiwa kompetitif ini kan tidak selalu buruk nih. Kadang kita juga perlu nih, kita juga jangan jadi orang yang istilahnya malesan. Udah ngapain aku berusaha keras, yang pasrah banget ya, kayak pasrah banget, nggak usah lah. Nah, semana, maksudnya di bagian mananya sejauh mana nih ya? Sejauh mana ini diperlukan? Ya maksudku di tahap mana atau di level mana? Jangan sampai kalau kompetitif terlalu tinggi, nanti kan ketika dia tidak mencapai itu mungkin akan stres dan lainnya. Tapi di tingkat mana nih kompetitif ini juga diperlukan? Oke, jiwa kompetitif ini sejauh mana ya perlu dibutuhkan gitu, karena memang ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kalau pasrah-pasrah aja juga nanti kadang hasilnya nggak bisa maksimal atau mungkin nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Tapi kadang jiwa kompetitif ini diperlukan gitu supaya kita bisa, karena ketika kita lagi punya jiwa yang kompetitif nih, kita jadi berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin gitu untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, yang nggak bagusnya itu adalah ketika kita mengalami kegagalan, kita nggak bisa mencapai apa yang mungkin kita ingin capai, itu malah bikin kita jadi stres, jadi kepikiran, terus bisa, atau kita jadi ngerasa down gitu, jadi nggak bisa, jadi sulit untuk kita bangkit. Nah, itu yang kurang bagus. Apalagi yang kurang bagusnya adalah ketika kita
punya jiwa kompetitif tapi merugikan orang lain gitu. Kita menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai sesuatu yang kita pengen capai. Padahal sebenarnya ada cara-cara yang baik, cuman karena kita berharap untuk mencapai sesuatu itu dengan sangat besar, itu kita jadi melakukan apapun, melakukan segala cara untuk mencapai hal tersebut yang mungkin caranya itu kurang tepat atau merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah itu sampai sejauh itu kayaknya kurang oke deh untuk jiwa kompetitif. Tapi untuk membantu kita memberikan yang terbaik, membantu kita untuk bisa mencapai yang terbaik, itu oke banget. Jiwa kompetitif itu dibutuhkan banget kalau menurutku. Oke, aku memahaminya seperti ini. Mungkin kompetitif itu akan baik jika kita berkompetitif dengan diri kita. Berkompetisi dengan diri kita, maksudnya, atau mungkin dengan orang lain juga, dengan orang lain juga bisa, tapi tidak merugikan diri maupun tidak merugikan orang lain. Oke, paham. Kalau untuk diri sendiri itu mungkin seperti kayak, oh aku bulan lalu mengerjakan ini sekian banyak, mungkin bulan ini aku akan melebihi dikit gitu daripada aku yang bulan lalu di suatu kerjaan betul, atau apa. Terus kalau misalnya kompetisi dengan orang lain dalam olahraga deh mungkin ya, aku kalah nih, misalnya kalah main bola, oh aku harus lebih giat belajar nih supaya tidak kalah terus atau at least selevel dengan lawanku kayak gitu, atau bahkan menang. Yes, betul banget. Diusahakan kalau bisa sih itu bisa jadi pemicu kita untuk bersemangat melakukan sesuatu sih. Jiwa kompetisi itu sebenarnya oke banget. Oke. Lalu gini, artinya yang aku tangkap dari pembicaraan kita ini kan kita perlu pemikiran objektif ya, apalagi tadi nih kita balik lagi tentang soal ranking ya. Soal ranking kan kita perlu memikirkan artinya bahwa aku ranking di bawah. Oh, aku ranking bawah untuk hal ini. Aku belum tentu ranking bawah untuk hal lain. Yes. Nah, seperti itu. Nah, namun yang sepengalamanku nih, orang-orang di circleku itu dia itu bandinginnya keberhasilan orang dengan kegagalannya dia gitu. Keberhasilan orang dengan kegagalannya dia. Contohnya gimana Niza? Contohnya kayak, oh dia emang pintar tuh, kan aku apaan nih, aku emang bodoh, emang nggak pinter nih ngerjain ini. Oh dia emang pintar, oh emang kaya, aku nggak ada apa-apanya. Nah kayak gitu loh. Jadi dia membandingkan sesuatu yang positif di orang dengan hal negatif dia. Ada orang yang tidak dapat melihat, oh positifnya dia, oh aku positifnya seperti ini, ada hal berbeda. Enggak, dia membandingkannya antara hal yang sangat tidak objektif, membandingkan dia pintar di A dengan aku yang bodoh di A. Menurutku itu kayak gitu. Oh, kalau menurutku tuh kalau kita bandingin kayak gitu tuh jadinya malah kita jadi menurunkan kepercayaan diri kita nggak sih? Kayak gitu, kita jadi nggak bisa ngelihat nih sebenarnya kita punya potensi-potensi yang oke loh, sebenarnya kita punya potensi-potensi yang lebih baik gitu. Mungkin kita jadi kadang ketika kita gagal, kita itu melihat apa yang ada di depan kita gitu. Kita misalnya gagal ujian bahasa Inggris misalnya, aku gagal, ada temen dekatku ini bagus gitu, rankingnya atas dengan aku rankingnya bawah. Mungkin kita akan cenderung untuk membandingkan, kenapa ya aku nggak bisa sepinter orang itu gitu. Dan itu mungkin dialami oleh banyak orang, termasuk aku juga kadang suka ngebandingin, wah dia kok lebih oke ya daripada aku ya, wah dia kok ternyata lebih cepet nih jenjang karirnya dibandingin aku gitu. Nah yang perlu kita pahami bahwa mereka dan kita itu beda, kita punya jalan yang berbeda. Aku sama dia itu nggak sama, kita mungkin lahir di keluarga yang berbeda, dapat kesempatan pendidikan yang berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian juga mungkin kita sama dia usahanya juga beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain karena kita berada di track atau jalur yang juga berbeda gitu. Kayak misalnya mungkin kita dari kecil, kita lewat jalan yang sama nih, dari kecil kan kita sama-sama belajar dari nol gitu, kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi nanti kita ketika jalan bisa jadi aku akan belok ke kanan,
gitu. Terus Ezra akan belok kiri. Nanti kita akan lewat jalan yang entah kita nggak tahu, tapi mungkin kita nanti akan ketemu lagi nih. Misalnya ketemu di tengah-tengah, di persimpangan jalan di tengah-tengah, kita berproses. Terus habis ketika kita berproses, kita nanti akan mungkin memilih jalan yang berbeda lagi gitu. Dan masing-masing dari kita sendiri itu punya jalan yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda, dan punya mungkin tujuan yang berbeda juga ke depannya. Jadi kita nggak bisa nih bandingin diri kita sama orang lain, karena tadi kita punya jalan hidup yang berbeda-beda. Oke. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita udah beda dari awal. Dari awal udah beda jalannya mungkin ya. Udah beda jalannya. Jalannya berbeda. Beda tujuan juga, beda ekspektasi dari hidup. Nah, yang tapi banyak orang kayak dia nggak mau move on tuh loh, Lia. Dia nggak mau move. Dia tahu, dia tuh udah tahu di pikiran dia, kehidupan kita beda. Aku tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Tapi dia tuh nggak gerak gitu loh. Dia tuh nggak gerak, dia tidak doing something, dan dia tetap ketika ada kabar ada temennya berhasil ini, berhasil itu, malah jadi down lagi. Tapi dia udah tahu tuh, dalam pikirannya dia udah tahu kalau dia tuh punya jalan berbeda, cuma nggak mau gerak. Nah, menggerakkan seseorang itu gimana itu? Menggerakkan seseorang supaya bisa bangkit lagi ya. Ya, benar. Dari mungkin keterpurukan kayak gitu. Bangkit itu nggak mudah gitu ya. Buat semua orang, kegagalan itu tidak pernah menyenangkan gitu. Namanya juga gagal tuh tidak pernah menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Apalagi kegagalan itu biasanya juga dibarengi gitu dengan penguatan yang juga nggak bagus juga dari lingkungan. Ketika kita gagal, orang-orang mungkin komen. Kalau berhasil kan orang-orang cenderung, wah selamat ya, wah benar, hebat gitu. Tapi ketika kita gagal, respon orang-orang biasanya akan, wah sayang ya gitu. Nada suaranya berbeda, responnya berbeda, dan itu membuat kita juga jadi berpikir bahwa kita sebenarnya nggak begitu. Ya, ketika kita gagal, ini bukan sesuatu yang oke untuk didapatkan. Nah, itu yang bikin kita jadi sulit untuk bangkit, karena ya itu tadi ada respon-respon yang mungkin nggak menyenangkan. Nah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita latih, itu pun aku juga sekarang sedang berlatih, itu adalah mencoba untuk again nggak membandingkan dengan orang lain. Oke, kalau gitu aku sama dia beda, aku sama dia berprosesnya juga beda, bisa jadi cara berpikirku dan dia pun juga berbeda gitu. Bisa jadi mungkin jalan kita juga berbeda gitu, walaupun kita punya tujuan yang sama, caranya tuh beda. Jadi aku nggak bisa nih nyamain diriku sama dia gitu. Nah, pelan-pelan dicoba nih, dicari tahu kita pelan-pelan sebenarnya yang kekuatan kita apa sih, apa yang bisa kita lakukan nih, yang bisa kita kembangkan yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita mau. Kita pelan-pelan coba cari tahu tentang diri kita gitu, tentang kelebihan kita, kekurangan kita, kekuatannya juga, kelemahannya juga, supaya kita bisa tahu juga nih apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu untuk dikembangkan lagi supaya kita ke depannya juga bisa berkembang atau bisa sukses juga sama kayak orang lain yang ada di sekitar kita. Oke. Yang aku tangkap adalah artinya kalau kita ingin bisa bergerak atau kita ingin menjadi orang yang dalam tanda kutip berhasil menurut keinginan kita, hal yang terpenting adalah mengetahui diri sendiri dulu ya, Amalia. Kita ketahui dulu sebenarnya yang pengen kita tuju itu apa sih, kita punya harapan apa untuk diri kita. Terus habis itu, ternyata begini. Terus kelebihan kita, kekurangan kita apa? Hal yang kita suka, nggak kita suka apa? Terus kita tentuin nih langkah apa yang perlu kita lakukan untuk sampai ke tujuan itu. Nah, langkahnya ini jangan buat langkah yang nggak masuk akal. Kayak misalnya nih, aku pengen punya uang 100 juta dalam waktu 3 bulan. Lah, kalau aku nggak kerja, aku belum punya kerjaan sekarang, gimana caranya aku bisa dapat 100 juta dalam waktu 3 bulan, kecuali aku menang lotre. Itu faktor keberuntungan kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu, karena itu faktor keberuntungan, itu faktor yang tidak selalu terjadi gitu. Makanya kita perlu untuk coba tentukan langkah-langkah nih. Oke,
100 juta tuh nggak mungkin ya 3 bulan. Oke, kalau gitu targetku adalah kalau gitu dalam 3 bulan aku akan coba untuk ngelamar kerja nih sebanyak mungkin sampai aku kecantol. Jadi paling nggak setelah aku dapat kerja aku akan punya pendapatan gitu. Paling nggak goals kita pertama adalah pendapatan dulu gitu. Sampai 100 juta itu kita buat langkah kecil-kecil yang masuk akal, yang masih bisa kita capai, sehingga ketika kita sudah mencapai setiap milestone yang ada nih, itu kita jadi ngerasa bahwa kita sudah mencapai sesuatu. Ketika kita udah punya pencapaian kan kadang kita jadi lebih pede nih, yes aku udah sampai sini. Oke, kalau gitu aku siap untuk langkah selanjutnya kayak gitu. Kita jadi lebih berani nih untuk mau ngapa-ngapain karena kita udah lebih percaya juga dengan kemampuan yang kita punya atas dasar pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai. Oke, iya. Jadi untuk kita istilahnya untuk move on dari keterpurukan itu ya langkah awalnya langkah kecil. Nah, doing something yang kecil-kecil dulu untuk ya aku dalam pikiran kayak build up gitu ya, build up kecil-kecil, nanti evaluasi, nanti ketemu nih, oh ternyata aku hebat di sini, oh ternyata aku kuat di sini. Soalnya kalau kita sama sekali nggak gerak, sama sekali tidak mencoba, ya kapan kita taunya gitu loh. Bener banget, nyoba tuh penting banget. Kalau kita nggak berani nyoba, kita nggak berani untuk ngelakuin sesuatu yang nggak pernah kita lakukan, itu kita nggak pernah tahu apakah kita sebenarnya bisa ngelakuin itu atau enggak, atau kita sebenarnya suka ngelakuin itu atau enggak gitu. Makanya kita yang paling pertama dicoba dulu aja gitu, supaya kita bisa tahu sebenarnya sejauh mana sih kemampuan kita, atau sejauh mana sih kita suka dengan hal itu. Iya benar. Kalau bahasa sekarang itu kayak jalani aja dulu. Coba aja dulu. Ya ibarat kayak makan sambal, kita kan nggak pernah tahu sepedas apa sambal itu kalau belum dicoba. Bener-bener. Dilihat doang jadi, ya. Bisa dilihat, sepertinya pedas. Ketika dicoba, bisa jadi tidak pedas. Gitu. Bener banget. Lalu menurut Lia nih, media sosial itu memperburuk ekspektasi orang atau sebaliknya? Karena kita lihat di media sosial itu kebanyakan orang posting keberhasilan. Sangat jarang kayak dia posting, oh saya gagal di sini. Kayaknya aku lihat di media sosialku kayaknya nggak pernah sih, sepengalamanku gitu. Pasti, oh aku berhasil kuliah di luar negeri, oh aku berhasil dapat kerja ini. Nah, menurut Lia sendiri, apakah itu dampaknya lebih banyak bagusnya seperti memotivasi dan lain-lain, atau lebih banyak buruknya? Oke. Kalau untuk dampaknya sih, kalau menurutku ya tergantung diri kita masing-masing. Ketika kita bisa mengelola diri kita sudah lebih bisa mencintai diri kita udah lebih bisa memahami diri kita gitu. Kita jadi nggak mudah goyah gini dengan pencapaian orang lain. Tapi kalau misalnya kita sendiri udah nggak suka sama diri kita, terus kita lihat pencapaian orang lain yang mungkin lebih baik dari kita dan pengen banget kita capai, kita mungkin akan cenderung ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Dan ujung-ujungnya malah bikin kita jadi overthinking gitu. Overthinking, terus habis itu jadi nyalah-nyalahin diri sendiri, jelek-jelekin diri sendiri karena kita nggak bisa mencapai itu. Nah itu yang kurang bagus. Makanya kita perlu belajar untuk mengelola diri, mengelola emosi juga, dan mengelola menyadari gitu bahwa ketika ada konten-konten yang mungkin bikin kita nggak nyaman dan ada konten-konten yang mungkin bikin kita nyaman. Nah kita coba pilih pelan-pelan gitu. Oh ternyata aku kalau ngelihat konten-konten temanku yang udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah tuh kok aku kesel banget ya. Gitu ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Oh mungkin kamu ada perasaan iri nih. Oh ya nggak apa-apa, perasaannya diterima dulu aja. Itu iri kan juga salah satu emosi yang mungkin negatif, tapi tetap perlu untuk diterima juga gitu, karena semua emosi itu ada di dalam diri kita dan semua emosi itu baik gitu kalau menurutku. Nah makanya diterima dulu emosinya. Oh oke, kalau gitu berarti aku akan nggak akan nih lihat konten-konten yang kayak gini, atau aku nggak akan nih buka Instagram dulu dalam waktu beberapa hari supaya aku lebih stabil lagi, lebih oke lagi gitu. Atau kita bisa membatasi konten-konten tertentu. Jadi kebijakan kita sendiri aja sih gitu. Karena kan kalau misalnya
konten-konten tuh kan suka-suka yang mau ngupload ya. Dia pengen Bener, iya ngupload bener apa sih. juga bebas. Dia mau ngupload hura-hura terus juga ya nggak apa-apa gitu. Iya. Cuma memang kadang itu bikin kita mungkin merasa nggak nyaman, mungkin ini. Nah itu adalah perasaan kita. Nah perasaan kontennya sih konten mereka. Cuma kan yang ngerasa iri, ngerasa nggak nyaman dengan konten itu kan kita. Gitu. Iya. Jadi kita coba untuk bertanggung jawab juga sama diri kita sendiri. Jadi, kalau misalnya kita nggak suka ya udah nggak usah dilihat. Oke. Mm-mm. Kalau nggak suka udah blok aja. Kalau nggak suka nggak usah dilihat aja. Artinya gini, yang aku tangkap adalah kita nggak apa-apa merasakan iri atau tidak suka dengan orang itu, sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Itu kan emosi kita gitu. Cuma kita perlu belajar untuk mengelola itu supaya tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga nggak nyakitin orang lain gitu. Karena yang nggak suka kan kita. Mereka sendiri pun nggak tahu gitu kalau kita nggak suka, kecuali kita memperlihatkan itu. Oke, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang mau ngeposting apa kan? Kayak, itu kan itu kan sesuatu di luar kontrol kita ya, Zra. Iya. Kamu nggak usah deh ngeposting keberhasilan, kayak kita nggak bisa juga gitu loh. Kita nggak bisa ngechatin orang satu-satu, Mbok kamu jangan posting itu, malah apaan sih gitu. Bener banget, ngeselin malah jatuhnya ya. Iya, jadi ngeselin kita. Itu akun-akun dia juga gitu. Kenapa kita ikut campur? Dan itu juga mungkin keberhasilan dia yang telah dia lakukan mungkin udah tahunan atau cerita-cerita balik itu mungkin lebih banyak gagalnya mungkin ya. Dan itu yang perlu kita tahu adalah kita tidak bisa mengontrol mungkin bukan hanya konten dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol keberhasilan orang lain juga. Benar, itu kan adalah orang lain. Itu adalah kita nggak bisa mengontrol hal-hal yang ada di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol itu adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kayak misalnya gimana kita merespon orang lain, atau gimana kita mengelola perasaan kita. Nah itu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau orang lain mau ngupload apa, orang lain mau ngomong apa, mau komentar apa, itu nggak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi gimana, kita perlu lebih belajar untuk mengelola supaya gimana sih kita bisa ngontrol diri kita sendiri aja gitu. Karena ngontrol orang lain itu lebih susah dan akan lebih memakan tenaga dan emosi dibandingkan ngontrol hal-hal yang ada di dalam diri kita. Iya, benar. Contohnya misalnya satu Instagram aja, follower ada 1.000, masa kita harus ngajak 1.000 orang, kamu jangan ini ya, kamu jangan itu ya, sangat capek sekali itu. Bener, jebot nanti notifikasinya. Makanya. Cuma kalau kitanya udah, oh ternyata dia berhasil, oke, aku juga akan mencoba berhasil di bidang ini, mungkin itu akan jadi lebih bermanfaat daripada kita ngeluh-ngeluh mulu ya. Bener banget. Atau mungkin karena dia berhasil, kita mau nanya ke dia juga boleh banget gitu. Kita nanya langkah-langkah apa sih yang bisa kamu lakukan supaya berhasil, gitu juga oke. Gitu. Nih ada satu pertanyaan besar. Ini yang terakhir nih, Lia nih. Apa tuh? Tentang ekspektasi atau harapan. Sebenarnya individu atau kita itu boleh nggak sih berekspektasi, atau lebih baik tidak usah berekspektasi karena takut kecewa? Oke. Mendingan kita punya ekspektasi atau mendingan nggak usah sekalian aja biar nggak kecewa ya? Benar. Oke. Ini ekspektasi, kalau menurut KBBI kan ekspektasi itu kan harapan ya? Pengharapan kita terhadap sesuatu. Sebenarnya kita punya ekspektasi itu boleh kok gitu. Dan mungkin dari entah ya, sepertinya ada mekanisme mungkin dalam otak kita yang cenderung untuk punya harapan tertentu ke orang lain gitu, atau harapan tertentu ke diri kita sendiri. Kadang kita mungkin tadi karena kita ada kecenderungan untuk mungkin suka bandingin sama orang gitu ya, oh ternyata orang ini gini ya, terus kita berharap aku juga pengen nih kayak gini. Nah itu nggak masalah gitu, karena kadang kita sendiri pun tidak bisa mengontrol diri kita untuk punya ekspektasi tertentu gitu. Nah yang perlu dikelola itu adalah ekspektasinya itu kalau bisa disesuaikan dengan apa yang kita bisa, dengan kemampuan yang kita punya. Karena kalau ekspektasinya ketinggian, ekspektasinya terlalu bagus atau terlalu nggak masuk akal, itu kadang yang bikin kita kecewa tuh di situ, karena kita nggak mampu, kita punya harapan tertentu,
tapi kita nggak mampu nih untuk mencapai itu. Nah itu yang kadang bikin kita jadi ngerasa kecewa. Makanya kita coba untuk berekspektasi lah secukupnya aja, semampunya aja supaya kita nggak kecewa terlalu besar ya. Mungkin kalau kita nggak mencapai itu, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ekspektasi itu juga masih masuk akal kok dan masih bisa kita capai, itu kita nggak akan sesakit hati ketika kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian kita nggak bisa mencapai itu dan kita jadi kecewa. Itu akan lebih susah bagi kita untuk bangkit, dan cenderung malah kita kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini, terus kita jadi mengkerdilkan diri kita sendiri. Nantinya kita malah jadi nggak bisa berusaha maksimal karena kita sendiri merasa kayaknya aku nggak bisa deh sampai situ deh, kayaknya aku nggak mampu deh, terus akhirnya kita jadi tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin karena kita ngerasa bahwa kita nggak mampu nih untuk mencapai itu. Benar. Iya, jadi yang aku tangkap adalah semuanya itu kayaknya harus mulai dari awal deh, mulai dari pertama move on dari perasaan tertinggal. Itu kita harus mulai langkah kecil dulu, doing something yang kecil. Bahkan harapan pun juga bisa dimulai dari yang kecil dulu gitu. Benar-benar. Karena kalau kita langsung berharap besar, lalu ketika tidak kesampaian nanti ngedrop lagi. Kayaknya iya. Racikan. Kuncinya adalah doing little gitu. Sedikit demi sedikit. Melakukan langkah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kalau kata peribahasa ya. Dari dulu ya kayaknya peribahasa Indonesia itu sebenarnya banyak nilai-nilai yang oke sekali itu loh. Bener-bener. Demi sedikit menjadi bukit gitu. Itu kan bukan hanya dalam hal harta ya atau material ya yang nabung dikit-dikit tapi bukit, tapi itu juga menurutku dari individu per orang juga melakukan sesuatu dikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi besar. Bener banget, betul sekali. Kayak kalau kita tahu cerita tentang Google tuh kan, Google juga mulainya juga dari mana sih? Dari anak kuliahan berapa orang yang dimulai dari garasi rumah gitu. Terus akhirnya lama-lama dia bisa mengembangkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Tapi itu memang dimulai dari langkah yang kecil dulu. Tapi mereka punya tadi ada jiwa kompetitifnya juga. Mereka juga berusaha atau berinovasi, cari tahu dari lingkungan seperti apa, kebutuhannya gimana gitu. Kita jadi juga mencari tahu apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya supaya kita juga jadi bisa berkembang juga lebih baik lagi. Benar, iya benarnya emang kalau dari Google kita harus mulai dari garasi. Kalau nggak punya garasi ya sudah. Bisa di rumah orang lain gitu. Intinya dari hal yang kecil dulu. Oke deh. Mungkin sementara episode kali ini sampai sini aja. Oke. Sudah cukup ngobrol-ngobrol santainya biar tidak terlalu panjang juga episodenya. Kasian nanti yang mendengarkan kalau kemanjangan nyampe 2 jam 3 jam ya kasian gitu. Bener, udah kayak nonton film. Nah makanya itu ini podcast. Jadi terima kasih Amalia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini di tengah-tengah weekend ini juga. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Apresiasinya, dan aku juga mengapresiasi para pendengar yang sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Semoga kasih manfaat juga ya apa yang udah kita sharing. Pasti ini kali ini banyak insight yang bisa didapat dan semoga para pendengar juga bisa mendapatkan insight dari obrolan kecil ini. Oke. Amin. Oke, begitu aja. Terima kasih Amalia dan sampai jumpa di episode berikutnya.